Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Hai adik-adik semua. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang uraian materi modul pembelajaran SMA SMK berbasis digital pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Nah, kali ini kita akan membahas tentang latihan soal dan pembahasan. Seperti biasa, yang pertama kita akan bahas yaitu bab 1 antara kolonialisme dan imperialisme pada latihan soal dan pembahasan. Oke, latihan soal dan pembahasan kegiatan pembelajaran 1 yang berjudul Perburuan Mutiara dari Timur dan Perebutan Hegemoni. Soal yang pertama, bangsa Eropa datang ke Indonesia menggunakan jalur A. Udara, B. Telepati, C. Darat, dan D. Laut. Kita masuk dalam pembahasan. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa jawaban dari soal pertama ini adalah bagian D, yaitu laut. Mengapa kita mengambil D? Karena di sini dijelaskan bahwa petualangan, pelayaran, dan penjelajahan untuk menemukan dunia baru. Nah, kata pelayaran itu sangat identik dengan pelaut atau laut. Jadi, kita dapat mengambil jawaban yang paling tepat yaitu bagian D atau laut. Oke, kita masuk dalam soal yang kedua, yaitu apa yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Bagian A, jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki. B, pencarian rempah-rempah. C, peristiwa jatuhnya Konstantinopel. Dan D, pencarian dunia baru. Nah, pembahasan di sini, adik-adik dapat melihat bahwa jawaban di sini yang dipilih adalah bagian C, yaitu peristiwa jatuhnya Konstantinopel. Mengapa kita mengambil bagian C, yaitu peristiwa jatuhnya Konstantinopel? Karena pada uraian materi sebelumnya dibahas bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel. Mengapa bukan rempah-rempah yang diambil, pencarian rempah-rempah? Karena pencarian rempah-rempah merupakan tujuan bangsa Eropa untuk datang ke Nusantara, bukan menjadi latar belakang. Nah, kita masuk dalam soal yang ketiga, yaitu negara apa yang merupakan pembuka jalan menemukan Nusantara? Bagian A, Spanyol, B, Belanda, C, Jepang, dan D, Portugis. Kita masuk dalam pembahasan. Nah, adik-adik di sini dapat melihat bahwa jawaban yang diambil yaitu bagian D atau negara Portugis. Penjelasannya di sini yaitu seiring dengan penjelajahan mereka, Portugislah yang merupakan pembuka jalan menemukan Nusantara. Jadi sudah jelas di sini bahwa negara Portugislah yang pertama kali dan juga merupakan pembuka jalan menemukan Nusantara atau Indonesia. Sehingga disusul oleh negara-negara lain untuk masuk ke dalam Nusantara. Kita masuk dalam soal yang keempat, yaitu tahun berapakah Spanyol tiba di Nusantara? A. 1532, B. 1521, C. 1543, D. 1567. Nah, pembahasannya di sini. Jawaban yang diambil yaitu bagian B, tahun 1521. Uraian di sini dapat kita lihat, yaitu pada tahun 1521, Spanyol menyusul Portugis datang ke Indonesia, tepatnya di Maluku, yang dipimpin oleh Del Cano. Nah, setelah Portugis menemukan jalan ke Nusantara atau ke Indonesia dan membuka jalan ke Indonesia, disusullah oleh negara kedua yaitu Spanyol pada tahun 1521 dan berada di Maluku yang dipimpin oleh Del Cano. Kita masuk dalam soal yang terakhir di kegiatan pembelajaran 1. Soal nomor 5.
Selain mencari rempah-rempah, ada 3 tujuan yang lebih luas yang dilakukan oleh bangsa Eropa, yaitu A. Gold, Glory, dan Gospel. B. Victory, Wife, dan Knowledge. C. School, Teacher, dan Leader. Dan D. Popularity, Money, dan Silver. Kita masuk dalam pembahasan. Nah, jawaban yang kita ambil di sini adalah bagian A, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Pada uraian materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia tidak serta-merta mencari rempah-rempah, namun ada tujuan yang lebih luas yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, kita masuk dalam latihan soal dan pembahasan kegiatan pembelajaran 2, kekuasaan kongsi dagang VOC. Soal yang pertama. Apa nama kongsi dagang Inggris yang didirikan pada tahun 1600? A. East India Company atau disingkat EIC. B. Fahrenheit Ost-Indische Company. C. Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC. Dan bagian D. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Nah, kita masuk dalam pembahasan. Jawaban yang diambil di sini adalah bagian A atau East India Company atau disingkat EIC. Seperti yang kita lihat di sini, uraian materi sebelumnya, yaitu pada tahun 1600 Inggris mendirikan kongsi dagangnya yang diberi nama East India Company atau EIC. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil pilihan jawaban pada bagian A. Soal yang kedua, tanggal berapakah VOC dibentuk? A. 30 Mei 1456. B. 15 Juni 1576. C. 20 Mei 1602. Dan D. 31 Mei 1602. Kita masuk dalam pembahasannya. Jawaban di sini adalah pilihan bagian C, 20 Mei 1602. Uraiannya yaitu pada tanggal 20 Mei 1602, dibentuklah sebuah persekutuan kongsi dagang Belanda yang diberi nama Verenigd Oost-Indische Company atau VOC. Nah, jadi kita dapat mengambil pilihan jawaban pada bagian C. Nah, kita masuk dalam soal nomor 3, yaitu yang bukan merupakan tujuan dari VOC adalah A. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama perdagangan Belanda yang telah ada. B. Memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. C. Sebagai kekuatan revolusi. Dan D. Melakukan peperangan. Nah, pembahasannya di sini. Jawaban yang kita pilih adalah pilihan bagian D, yaitu melakukan peperangan. Karena di sini dikatakan yang bukan merupakan tujuan dari VOC. Sedangkan pilihan dari bagian A sampai C adalah tujuan dari didirikannya VOC. Sedangkan melakukan peperangan adalah hak dan kewenangan dari VOC. Jadi kita memilih bagian D. Kita masuk dalam soal yang keempat, yaitu siapa gubernur pertama VOC? Bagian A. Peter Booth. B. J.P. Cheon. Bagian C. Peter D. Carpenter. Dan D. Ferdi Sambo. Kita masuk dalam pembahasan. Nah, jawaban yang dapat kita pilih di sini adalah bagian A. Kita dapat lihat dari uraian materi sebelumnya pada bab 1 bahwa gubernur pertama VOC adalah Peter Booth. Kita masuk dalam soal yang terakhir dari kegiatan pembelajaran 2, yaitu soal kelima, tanggal berapakah VOC dibubarkan? A. 20 Desember 1799. B. 30 Desember 1799. C. 21 Desember 1799. Dan D. 31 Desember 1799. Pembahasannya, jawaban yang kita pilih dan jawaban yang benar adalah bagian D,
31 Desember 1799. Nah, karena pada uraian materi sebelumnya dijelaskan bahwa pada tanggal 31 Desember 1799, sesuai dengan alasan di atas, VOC resmi dibubarkan. Karena beberapa alasan, maka VOC ini resmi dibubarkan. Kita masuk dalam soal latihan dan pembahasan kegiatan pembelajaran 3 penjajahan pemerintah Belanda. Soal yang pertama, siapa pelopor dari kerja Rodi? A. Herman Willem Daendels, B. Louis Napoleon, C. Thomas Stamford Raffles, dan D. Insinyur Soekarno. Pembahasan. Jawaban yang paling tepat dan benar adalah pilihan bagian A, yaitu Herman Willem Daendels. Dapat dilihat di sini bahwa Daendels memerintah di Nusantara pada tahun 1808 sampai 1811, dan Herman Willem Daendels ini merupakan pelopor dari kerja Rodi. Kita masuk dalam soal yang kedua. Yang bukan merupakan kebijakan dari Daendels adalah A. Kebijakan politik dan pemerintahan, B. Kebijakan militer dan pertahanan, C. Kebijakan peradilan, dan D. Tanam paksa. Pembahasan. Jawaban yang kita pilih adalah bagian D atau jawaban yang benar. Kenapa kita memilih bagian D? Karena tanam paksa ini merupakan kebijakan yang dijalankan oleh Johannes van den Bosch. Nah, sedangkan dari ketiga pilihan dari A sampai C merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Daendels. Dan soal menyebutkan bahwa yang bukan merupakan kebijakan dari Daendels. Maka di sini kita memilih jawaban bagian D. Kita masuk dalam soal yang ketiga. Orang apakah yang menyebarkan agama Kristen Katolik? A. Portugis, B. Belanda, C. Spanyol, dan D. Inggris. Nah, jawaban yang benar adalah bagian A, Portugis. Nah, adik-adik dapat melihat kembali uraian materi pada bab 1. Di situ dikatakan bahwa yang menyebarkan agama Katolik adalah orang-orang Portugis. Jadi, otomatis kita akan memilih jawaban bagian A. Kemudian soal nomor 4, orang apakah yang menyebabkan agama Kristen Protestan? A. Portugis, B. Belanda, C. Spanyol, dan D. Inggris. Nah, pembahasannya. Jawaban yang kita pilih atau jawaban yang benar adalah bagian B atau Belanda. Nah, seperti soal sebelumnya, kita juga dapat melihat pada uraian materi bahwa di situ dikatakan bahwa yang menyebarkan agama Katolik adalah orang-orang Portugis, sedangkan Kristen Protestan disebarkan oleh orang Belanda. Nah, di sini soal meminta kita memilih jawaban siapa yang menyebarkan agama Kristen Protestan. Jadi, kita memilih pilihan jawaban pada bagian B, yaitu Belanda. Kita masuk dalam soal yang terakhir dari kegiatan pembelajaran 3, yaitu soal nomor 5, yang menyebutkan yang bukan merupakan dampak negatif dari tanam paksa adalah A. Tidak sesuai dengan peraturan, B. Para pegawai melakukan tindakan korupsi, C. Para pekerja sakit dan kelaparan, dan D. Rakyat pribumi mengetahui tanaman baru. Pembahasannya di sini, kita dapat melihat jawaban yang benar di sini adalah bagian D, yaitu rakyat pribumi mengetahui tanaman baru. Nah, di sini soal meminta menyebutkan yang bukan merupakan dampak negatif dari tanam paksa, atau bisa dikatakan juga dampak positif dari tanam paksa ini. Nah, bagian D di sini mengatakan bahwa rakyat pribumi mengetahui tanaman baru, dan ini merupakan dampak positif bagi rakyat pribumi karena dapat mengetahui tanaman baru. Nah, di sini dikatakan karena mengetahui tanaman baru merupakan sisi positif dari tanam paksa.
Itulah latihan soal dan pembahasan dari bab 1 yang kita sudah bahas uraian materi pada video sebelumnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.